Jadi keikhlasan ini pian sesuatu yang mahal. Andaknya bukan di pakaian, andaknya bukan di surban, andaknya bukan di ucapan, andaknya bukan di tingkah laku, tapi di hati yang terdalam, yang bila Allah meletakkan keikhlasan itu dalam hati orang tersebut, maka orang tersebut menjadi lapang dada. Nah, lapang dada. Jadi lapang dada itu larang harganya. Kada mungkin kita kawal lapang dada menghadapi dunia, menghadapi akhirat, amun kadada baisi keikhlasan yang sempurna. Nah, keikhlasan yang sempurna itu datang dari Allah. Sedangkan kita tuh memahami itu syariat kita aja. Yang kita belajar sifat 20 nih, belajar sifat 20, paham tujuan, paham pandangan, itu syariat kita, itu dari kita. Belum yang bujur-bujur dari Allah. Belum yang bujur-bujur dari Allah. Nah, tapi itu pun sudah luar biasa, sudah bagus sudah. Nah, lalu di sini dipadahkan Jasidin. Jangan sampai kita putus asa gara-gara Tuhan belum memberi. Nah, kita rendahi sedikit. Nah, urusan yang di dunia aja sudah. Ini ketinggiannya kalau nih. Urusan yang di dunia aja, nah kita disuruh berdoa sama Tuhan. Ya kalau pinta aja, asal yang dipinta tuh kebaikan aja, pinta aja. Nah, bila Tuhan belum memberi, jangan ampih berdoa. Nah, gitu tuh. Kenapa aja? Karena berdoa ini Tuhan menyuruh. Biar di dunia anak kenapa? Anak sugih, pinta aja. Cuma jangan titik lah. Ya Allah, anak sugih, titik. Jangan koma. Ya Allah, anak sugih. Dalam beribadah kepada pian Tuhan naik. Nah, itu bagus saja kayak itu. Ya Allah, anak sihat. Supaya zaman beribadah lawan pian. Bagus saja kayak itu. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah hendak sugih dalam taat kepada pian, hendak sihat di dalam ibadah kepada pian. Boleh nak itu. Tetapi Allah kadang menjulung-julungi sugih lawan sihat. Yang ada sugih dan sihat itu di diri orang, maka orang itu kada bersembahyangan pulang. Kada bersembahyangan. Kamana-mana salawat handap. Nah, pokoknya kada bagus gawian lah. Nang seorang ini kan kemana-mana bagamis. Kemana-mana bersurban, tongkat yang tadi yang tinggi pada awak sudah nih. Tapi kadada Tuhan menjulungi sugih, kadada Tuhan menjulungi sihat, penggaringan ya. Sakampungan tuh orang kada ampi-ampi batuk seorang yang kayak itu. Kohol. Batukan kita kada mau ampi-ampi. Penggaringan pulang. Imbah tuh duit kitis-kitisan terus. Kada mau berkelebihan tuh duit. Nah, padahal kita nih pengancangnya sudah. Bawirit pengencangnya, 5 waktu pengencangnya, jadi imam lagi misalnya. Nah, lalu orang tadi ini bila inya kada bujur-bujur diberi inayah, bukan hidayah, bukan taufik tapi inayah. Ini wilayahnya inayah. Kalau hidayah orang mau belajar sifat 20 itu hidayah. Mau mengamalkan 5 waktu itu taufik. Nah, kalau urusan yang terdalam di hati itu inayah namanya. Inayah Tuhan. Mun Allah kada menjulungi inayah, nah, bisa inya tuh kena ampih berdoa. Bah, mungkin ini sudah kamu saya berdoa. Masalahnya terserah Tuhan dia sudah. Mau aku terserah Tuhan aja dah. Pen bang Tuhan aja Tuhan. Nalihai. Dalam mimpian Tuhan penyagaunya terserah pian aja dah. Mau sudah bersumbangan gini dia. Nah, yang berbahaya nih. Awal-awalnya dulu yang wajibnya aja, ampih yang sunatnya tinggalkan yang sunahnya. Dulu bawirid, ampih bawirid. Imbah itu pernah ujung-ujungnya yang sunah qabliyah badiah ampih digawinya. Ini bah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan naik minyak dolen keluar. Kenapa? Putus asa. Bapak bela-bela bos nang kaini Tuhan kada memberi juga aja. Yang bunyi habar sugih. Aku pang bila sugih-sugihnya. Bila sugih tak urang sugihnya. Jangan-jangan salah ataris aku Tuhan ini ya. Salah alamat. Nah, jangan putus asa. Sambungannya baca sana. Bahwa Allah domina laka al ijabata. Allah domina fi'il madhi. Pasti menjamin untuk engkau akan pengkabulan doa. Nah, binahwi contohnya janji Allah tuh di mana andaknya qaulihi firman Allah, ud'uni astajib lakum. Allah menyuruh berdoa astajib lakum. Astajib itu fi'il mudhari. Artinya bisa Tuhan mengabulkan itu kaina. Belum tentu harus soyah ini. Nah, selambat-lambatnya karena di surga. Jadi kita santai aja, banyak berdoa.
Sebab astajib lakum kalimatnya bukan fi'il madi, bukan situ saya ini tasarahku ya Tuhan, yang penting aku perkenankan dua nyawa. Bima yahtaruhu laka, pada waktu yang Allah kehendaki untukmu. Nah ini penting benar. Nah pada waktu yang Allah kehendaki, bukan bacaannya la bima tahtaruhu linafsika, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Jadi Tuhan tuh mengabulkan aja cuma di waktu yang sidin kehendaki. Nah di sini tapahwalnya kita, di sini miskomunikasi lawan Tuhan. Nah, ujar Allah ini miskomunikasi. Di sini anaknya setilannya. Nah, jadi kita tuh harus paham. Kita ini dikabulkan doa kita cuma di waktu yang sidin kehendaki. Bukan la bima tahtaruhu li nafsika. Bukan pada waktu yang kau kehendaki. Nah, jadi berdoa harus ada pemahaman yang kedua. Pengkabulan pasti, tapi di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang kau kehendaki. Wafil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Nah, jadi dua macam lah perkara pengkabulan tuh. Benda yang dikabulkan Tuhan tuh tasarah Tuhan ya Tuhan. Imbah itu waktunya tasarah Tuhan juga. Kita minta sugih bari Tuhan sihat. Kita garing minta sihat bari Tuhan iman sempurna, iman kuat, iman sabar. Nah, ya kalau jadi pemberian itu bandanya tasarah Tuhan. Waktunya pun tasarah Tuhan. Hadang. Apabila juga aku ini sugih aja. Berdua seumur hidup. Isuk nih mati sudah nih. Lambat bener aku lah. Isuk mati nih. Buktinya ada kabar Ijrail bapadah sudah. Ijrail isuk aku lah mencabut nyawa-nyawa. Artinya orang ini para Tuhan. Ijrail aja pandirnya. Nah. Ada kabul juga. Ada papa. Berarti apa? Apabila Tuhan mengabulkan. Kaina di surga. Nah, jadi selambat-lambatnya orang yang kada dikabulkan doanya itu Allah perkenankan doanya tadi di surga. Jadi kita himung berdoa kada kabul himung, beribadah kada kabul, apa yang kita hajatakan tetap kita himung. Kenapa? Kita tahu Tuhan tetap mengabulkan, cuma waktunya tasarah sidin. Jadi orang yang di surga itu kena yang paling penyugihnya, di antara sebab paling penyugihnya tuh yaitu waktu di dunia doa kada kabul-kabul. Paling banyak berisi kekayaan di surga. Nyakin takajud akan apa aja mati banyak mengkaya ini. Nah sekalinya setelah diteliti memangnya waktu berdoa di dunia banyak ada kabulnya. Nah jadi pemahamannya di sini jangan sampai kita ampih berdoa. Jangan sampai kita ampih berdoa, ujar bahasa orang ini jangan pesimis, tetap optimis. Nah, tapi optimis ini ngatakan tadi menjunjung perintah Allah. Nah, jadi kawa diambil kesimpulan dua perkara dulu. Nah, orang siapakah? Terutama kita. Tetap kita tuh kawa melaksanakan perintah Allah beribadah, tetap kita berdoa, tetap kita berwirid, asal syaratnya dua di diri kita. Bila syaratnya dua tuh kadada, bisa kita putus asa. Atau paling kada kandur semangat. Nah, kandur semangat. Ujar orang ini kan jangan diberi kandur. Nah, jangan kandur semangat. Ada dua syaratnya di diri kita. Pertama, kita beribadah harus paham lillahi ta'ala, menjunjung perintah Allah. Kabul atau kada kabul, tasara sidin. Yang penting aku menggawi perintah sidin. Satu. Bila kita kada berprinsip nang kaya itu, bisa kandur semangat. Yang kedua, kada kabulnya kehendakku di dunia ini, kada kabulnya itu ada kebaikannya. Pasti ada kebaikannya karena Tuhan tadi Maha Pengatur. Pasti ada kebaikannya. Kayak pada kada baik, kada kabul, tapi di surga dibanyaki orang, adalah baik. Nah, jadi dua kita berisi dasar pemikiran yang jangan sampai hilang dua perkara itu di hati. Aku beribadah, aku berdoa, disuruh Tuhan, selesai. Dan bilanya kada kabul, ada kebaikannya. Nah, maka kita kada putus asa dalam berdoa, tetap berdoa. Tetap berdoa, ibarat minta sugih, tetap minta sugih. Nah, jangan sampai juga berbalikannya. Gara-gara putus asa timbul minta miskin, kan jangan juga.
Nya ada orang minta miskin. Tak salah juga. Bangun tengah malam jam 2. Oh, bangun. Baudu sudah. Bagamis. Ini juga gamis yang semalam berian guru ya. Batu pulang mengambil kasurban yang sudah berijazah. Petasbih sudah berijazah. Batu mana tungkat deh ya supaya mantap ya. Mencari ke tungkat. Mengambil ada sembahyang nggak betungkat kayaknya dulu ada cucuk sembahyang betungkat. Tapi naran inya hendak memaksimalkan orang ini masam kamalkan perjuangan nih lalu sembahyang betungkat. Nah, padahal bungol ya kalau sembahyang. Nah, lalu sembahyang betutung sembahyang 2 rakaat menangis tolong Tuhan baca istighfar segala macam. Sekalinya berdoanya handap aja ya Allah. Miskinakan aja ulun sudah aja. Takajud malaikat pian. Astagfirullahaladzim ya malaikat ini. Nah, apa ini? Minta miskin. Sadunian orang minta sugih kenapa minta miskin? Nah, itu naranya putus asa di pemuntungan. Nah, bang minta sugih Tuhan aja kada mau sugih-sugih juga. Baik selalu aja sudah. Nah, itu kan putus asa naranya kok. Jadi bisa juga orang tuh berdoa melampiaskan keputusasaan. Jangan berdoa itu semata-mata menjunjung perintah Allah, jangan melampiaskan keputusasaan. Jadi malaikat bertakun saya kong, apa kita bilang kita takun akan pani aneh orangnya aneh nih. Kenapa pian minta miskin berdoa? Ya tidak munyak sudah. Minta sugih, ada sugih-sugih juga, munyak sudah. Biar aku minta miskin sekali. Nah, jadi berdoa melampiaskan keputusasaan. Jangan kayak itu. Kadang mau ampih-ampih garing. Iya keluar rumah tuh beti lanjang buka ke tengah hartak tasarah aja atra kamar anja sekali aja. Nah itu putus asa ngarannya. Nah jangan angka itu. Tatap kita di dunia ini minta sugih supaya mudah beribadah lawan Tuhan, nyaman bersedekah, nyaman bersifat pemurah, kau babari-bari. Ah bagus nangka itu berniatnya. Nah, kita minta sugih supaya nyaman beribadah, babari-bari, kau menolongi orang. Nah, tetap jangan putus asa nih tuh.